Yang kedua, menjadi alim dengan doa Nabi SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, jaminan surga baginya. Yang keempat, kepercayaan Nabi SAW dalam menjalankan semua amanah. Yang kelima, doa Nabi SAW kepadanya pada saat dia sudah menguburkan ayahnya Abu Talib. Dan doa ini sebagian ulama hadis mengatakan adalah doa agar Ali bisa menjadi pemimpin suatu waktu. Dan itu berhasil dan terjadi. Yang keenam, mencintai Ali radhiyallahu anhu dimasukkan oleh Nabi SAW bagian daripada iman. Dari Dzir rahimahullah, seorang tabi'in berkata, ini dulu tangan kanannya Ali berkata radhiyallahu anhu, dan riwayat ini dinukil riwayat Imam Muslim nomor 78 dan Tirmidzi 3736. Ali pernah khutbah di atas mimbar, kemudian dia mengeluarkan dari sabuk pedangnya sebuah kulit unta yang di dalamnya ada kulit yang terdiri dari tulisan dan gigi-gigi unta. Allahu a'lam maksudnya apa, tapi yang jelas mungkin zaman dulu orang begitu ya. Kemungkinan gigi unta itu dulu dipakai untuk menulis, selain bulu hewan, bulu burung gitu kan, yang dipakai nulis tinta. Biasanya juga gigi hewan itu ditelupkan di tinta kemudian dipakai nulis. Makanya biasanya zaman dulu, kalau kita sekarang kertas sama pulpen, zaman dulu itu kulit binatang dengan tintanya pulpennya itu adalah bulu burung atau gigi-gigi unta ini. Lalu Ali berkata, "Walladzi falakal habbata wa bara'an nasama wa innahu la ahdun nabiyyul ummiyul sallallahu alaihi wasallam ilayya alla yuhibbani illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq." Demi zat yang menumbuhkan biji-bijian dan menghidupkan manusia, ini adalah pesan Nabi SAW kepadaku, tidak mencintaiku kecuali orang mukmin dan tidak membenciku kecuali orang munafik. Ada orang bilang, baik kalau begitu orang-orang Syiah juga mencintai Ali, bahkan mungkin dari bahasa mereka kesannya mereka mencintai Ali melebihi ahli sunnah. Kalau saya pribadi mengatakan tidak benar. Ahli sunnah mencintai Ali radhiyallahu anhu jauh daripada orang Syiah. Karena memang dasarnya pendirian agama Syiah oleh Abdullah bin Saba, orang Yahudi ini, memang tujuannya bukan untuk mencintai Ali, hanya untuk membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya ada nanti kasus Karbala, terbunuhnya Husain, di mana ahli sunnah mengatakan Husain radhiyallahu anhu mati syahid dan yang membunuhnya zalim. Termasuk ada seorang yang bernama Ubaidillah, waktu itu adalah gubernur yang ada di Irak, di wilayah Kufah, yang dia dulu termasuk dalam kelompok Syiatu Ali, yang diberikan julukan Syiatu Ali, gitu kan? Artinya pendukungnya Ali, yang aslinya diambil istilah Syiah di situ. Dialah yang mengeluarkan keputusan agar Husain ditawan, dan akhirnya karena Husain tidak mau ditawan, maka mereka paksa untuk membunuhnya. Kalau betul-betul orang Syiah mencintai Ali radhiyallahu anhu, maka pasti mereka akan memposisikan Ali sebagaimana Nabi SAW memposisikannya. Ini enggak. Kalau antum belum tahu ya, ini pengakuan sebagian orang Syiah. Mereka tahu, dan ini dalam buku-buku mereka ada, buku-buku induknya ada. Mereka menganggap guntur itu adalah suara Ari yang sedang mengamuk, halilintar, petir itu cambukannya Ali, dan beragam macam hal. Ini bukan mencintai namanya, mengarang-arang sebuah cerita yang tidak ada, gitu kan? Tidak ada. Dengarkan nanti bagaimana cara ahli sunnah mencintai Ali, seperti yang kita lakukan ini, menukil apa yang benar tentang beliau lalu dijadikan sebagai pedoman hidup. Itu cinta yang sebenarnya, bukan mengarang-arang sesuatu yang tidak benar, kan gitu. Kalau seseorang mencintai orang lain, maka tentu kalau benar dia benarkan, kalau salah dia ingatkan, kan gitu. Itu bentuk cinta. Kalau ada orang yang berteman sama antum kemudian semuanya dianggap benar perilaku kita walaupun salah, itu tidak cinta namanya, bohong itu, nggak benar itu. Kita lihat misalnya orang-orang Syiah yang mengatakan atau mengagungkan Husain radhiyallahu anhu, yang kita anggap memang syahid, membunuhnya adalah zalim, tapi kalau kita tidak berani mencap orang itu kafir, gitu kan? Karena memang mencap orang kafir itu ada hukum sendiri. Mereka tidak mengagungkan tidak mengagungkan Ali lebih daripada Husain, Husain lebih daripada Ali.
Kalau mereka memang mencintai Nabi SAW, yang mengatakan yang mencintai Ali adalah bagian daripada iman Nabi SAW, artinya Nabi harus lebih dicintai. Posisinya sekarang tidak seperti itu. Bahkan lahir di kelompok Syiah namanya Syiah Gulat. Cirinya kalau mereka mau salam, mereka tepuk paha mereka sambil mengatakan khanal amin, khanal amin, telah berkhianat Jibril. Mestinya wahyu turun kepada Ali bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ngawur ini. Ini sudah di mana pemahamannya gitu? Jauh sekali. Nah, saya ingin titik beratkan di sini bagaimana ahli sunnah mencintai Ali yang sebenarnya. Kita lihat sekarang poin demi poin, kita akan jelaskan bagaimana ahli sunnah menukil dengan fair, dengan apa adanya riwayat kebaikan-kebaikan Ali radhiyallahu anhu, dan kita selalu bertaraddi mengatakan radhiyallahu anhu dan juga kepada seluruh sahabat tidak terkecuali, dan kita mengambil hal-hal yang sangat positif dari mereka untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Nabi SAW ini juga masuk dalam kelebihan yang ketujuh ya. Tadi mencintai Ali itu adalah bagian daripada iman. Kelebihan yang ketujuh ditungkil oleh penulis di sini adalah bagaimana Nabi SAW mendidik Ali secara langsung, dan ini sering kali terjadi hampir di setiap lini kehidupan Ali radhiyallahu anhu, dan semua sahabat tidak seperti ini. Sahabat kadang-kadang momen-momen tertentu, karena Ali tinggal di rumah Nabi SAW sebelum menikah, dan setelah menikah pun menikahnya dengan Fatimah anak Nabi SAW, maka otomatis interaksinya akan sering. Dinukil oleh penulis riwayat Bukhari nomor 3705 dan Imam Muslim 2727 dan Imam Ahmad di nomor 136, pernah Fatimah datang kepada Nabi SAW pada saat ada beberapa budak harta rampasan perang, lalu berkata, ya Rasulullah, lihatlah tanganku sampai sakit seperti ini, kemudian karena aku mencuci pakaian Ali dan Hasan Husain serta mengurus rumah, Ali pun sibuk punya kegiatan-kegiatan, bolehkah anda menghadiahkan kepada saya satu orang budak saja yang membantu saya di rumah? Nabi SAW waktu itu mendiamkan, dan Aisyah pun dan Fatimah pun pulang ke rumahnya. Kata Ali, pada saat kami akan tidur berbaring dia dengan Fatimah, tiba-tiba Nabi SAW mengetuk pintu rumah kami, kemudian duduk di antara kami, duduk di antara Ali dengan Fatimah, dan kami masih bisa merasakan dingin telapak kaki beliau karena waktu itu musim dingin dan malam hari Nabi SAW datang. Kemudian berkata ya, pada saat itu, ala uallimukuma khairan mimma sa'altumani idza akhadtuma madaji'ahuma tukabbirani arba'an wa thalathin wa tusabbihani thalathan wa thalathin wa tahmadani thalathan wa thalathin fa huwa khairun lakuma min khadim. Maukah kalian berdua aku ajarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Kalian berdua minta pembantu tadi, ada yang lebih baik daripada pembantu. Nabi SAW didik mereka secara langsung, gitu kan? Jika kalian berdua hendak tidur, maka bertasbihlah, bacalah ya Allahu Akbar sebanyak 34 kali, bertakbirlah 34 kali, kemudian bertasbihlah subhanallah 33 kali, kemudian bertahmidlah alhamdulillah 33 kali. Itu lebih baik daripada kalian mendapatkan seorang pembantu. Kata ulama hadis di sini ada banyak hal yang diambil pelajaran. Yang pertama adalah Nabi SAW memang menyampaikan wahyu ini, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala tentang mestinya seorang Muslim pada saat mau tidur baca zikir tadi, dan pada saat capek bekerja juga dia hibur dirinya dengan membaca Allah Akbar 34 kali, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Dan yang paling pertama disampaikan kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma ya. Kemudian juga yang lain adalah bagaimana Nabi SAW peduli dalam pendidikan anaknya, anak mantunya, sampai didatangin sendiri, gitu kan, didatangin sendiri. Dan ini penulis buku mengkhususkan mengatakan sebenarnya ini didikan Nabi SAW termasuk kepada Ali radhiyallahu anhu. Selanjutnya yang ke-8 adalah gelar Nabi SAW kepadanya dengan Abu Turab. Abu Turab ya. Turab ini sebenarnya tanah ya. Ini dinukir riwayatnya oleh Imam Bukhari nomor 3703 dari Ibnu Abi Hazm bahwa seorang laki-laki datang kepada Sahal bin Sa'ad, maka dia berkata, ini adalah fulan, gubernur Madinah maksudnya.
Dia berdoa untuk Ali bin Abi Thalib di atas mimbar. Sahal berkata, dia berkata apa? Dia menjawab, orang itu, Abu Turab. Maksudnya ada satu khatib naik di atas mimbar lalu berkata, semoga Allah meridhahi Abu Turab, menyebutkan dengan istilah begitu. Maka Sahal tertawa. Sahal ini seorang sahabat ya. Dia berkata kepada orang yang bawa berita itu, nama itu dari Nabi SAW. Dia tidak mempunyai sebuah panggilan yang paling dia sukai, si Ali, melainkan panggilan tersebut. Lalu diceritakanlah sebabnya. Satu hari pernah terjadi masalah antara Fatimah dengan Ali. Rumah tangga, ada cekcok. Kemudian Ali ini punya ciri khas. Dia tidak pernah mau memarahi istrinya. Dia luruskan, dia nasihatin. Tapi kalau dia jengkel sekali, dia menghindar supaya dia tidak main tangan, dia tidak pukul. Maka dia meninggalkan rumah. Satu hari terjadi hal yang sangat menyakitkan bagi Ali, tapi tidak disebutkan apa kira-kira penyebabnya. Lalu kemudian Ali pun menuju ke masjid. Menuju ke masjid, lalu kemudian Ali tidur di tanah. Lantai masjid kan dari tanah. Kemudian dia menggosok-gosokkan badannya di tanah itu, melampiaskan marahnya ke tanah itu, gitu kan. Maka datanglah Nabi SAW ke rumah Fatimah dan Ali, lalu tanya, di mana Ali? Kata Fatimah, di masjid. Dan Nabi SAW sudah mengetahui sedang terjadi sesuatu. Maka Nabi SAW pun datang ke masjid lalu mendapatkan Ali sambil berkata, Ijlis ya Aba Turab, duduklah wahai Abu Turab. Ya, maksudnya Turab itu tanah, karena kamu gosok-gosok badanmu di tanah, maka dipanggil dengan Abu Turab. Ini julukan ya, ini julukan saja. Subhanallah, saya pernah dengar salah satu Allahu alam, dia seorang alim atau bukan dari orang Syiah, ada cuplikannya di YouTube. Dia bilang Ali kan punya julukan Abu Turab. Berarti ya, Abu itu kan biasa julukan Abu ini seperti apa ya? Pemilik, seperti pemilik ya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang namanya Abdullah gitu kan, yang pertama dikatakan Abu Abdillah. Maksudnya dia ayahnya, dia pemiliknya si Abdullah ini. Seperti itulah kurang lebih gitu kan. Atau misalnya dia punya satu benda, maka disebutkan Abu Fulan, Abu Bendah, itu disebutkan bendahnya, gitu kan. Seperti itulah kurang lebih. Tapi di sini pemahamannya adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari ini menjelaskan karena ada kisahnya, sebab urut hadis. Orang-orang Syiah mengatakan tidak. Abu Turab ini maksudnya adalah Ali pemilik seluruh bumi ini, gitu kan. Dan kalau bukan karena Ali, Adam nggak diciptakan. Aneh sekali ini. Apa hubungannya gitu? Adam punya bahasan sendiri alaihissalam, ayah kita semua, ayahnya Ali, ayahnya kita semua, ayahnya Nabi Muhammad SAW, ayah Abul Bashar, ayahnya seluruh manusia gitu kan. Tapi enggak ada hubungannya, enggak ada bahasan dan tidak ada maslahatnya. Cuma karena salah paham dengan masalah kalimat Abu Turab, gitu kan. Makanya sekaligus saya jelaskan tadi riwayat ini walaupun sederhana agar jangan sampai ada orang menyalahfahami masalah ini. Kemudian Nabi SAW, kelebihan yang ke-9 adalah mendudukkan Ali radhiyallahu anhu di posisi yang sangat mulia ya. Kalau seandainya ada Nabi setelah beliau, maka pastilah Ali yang ditunjuk, gitu kan. Sebenarnya riwayat ini tidak murni hanya untuk Ali saja. Ingat waktu kita membahas Umar bin Khattab, pernah Nabi SAW juga bilang, sesungguhnya di umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddithun, yang kalau dia ngomong disepakati oleh wahyu. Biasanya setelah nabinya meninggal, mereka diangkat jadi nabi oleh Allah. Dan kalaupun itu dari umatku, maka dia adalah Umar. Berarti kan ada pernyataan Nabi SAW yang hampir serupa, disebutkan kepada Ali dan Umar. Kalau Umar tadi begitu, riwayat yang saya sebutkan. Kalau Ali adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Bukhari nomor 3316 dan Imam Muslim 2404, di mana Nabi SAW mengatakan tadi hadis yang pertama sekali di pembukaan saya sebutkan, ala tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Maukah kamu hai Ali, ridhokah kamu kalau seandainya kamu mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun dari Musa, hanya saya tidak ada nabi setelahku. Artinya kalau ada nabi, kau juga akan dinobatkan menjadi nabi. Ini juga semua fadilah. Jadi kalau saya berikan poin sebenarnya ke-9 ini, manaqibnya kelebihan Ali adalah kedudukannya di mata Nabi SAW. Di sini terdiri dari beberapa riwayat. Yang pertama, kedudukannya menjadi seorang nabi kalau nabi, seandainya ada nabi setelah Nabi SAW. Kemudian juga pernah terjadi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu yang dijamin surga juga, berkata,
Aku sedang duduk di masjid, aku bersama dua orang laki-laki bersamaku dan kami sempat membicarakan tentang Ali yang kayaknya kurang patut, kurang tepat gitu. Maka Nabi SAW datang kepada kami pada saat lewat dan mendengarkan apa yang sedang kami bicarakan, maka beliau marah. Kemarahan Nabi SAW tersebut terlihat di wajahnya dan beliau berkata, "Malakum wa mali, man adza aliyan faqad adzani." Apa urusan kalian denganku? Kemungkinan kata ulama hadis adalah orang-orang ini sedang membicarakan tentang pernikahan Ali dengan Fatimah. Kenapa kok Ali yang diterima lamarannya? Karena waktu itu Fatimah sempat dilamar oleh beberapa orang sahabat, tapi Nabi SAW memilih Ali. Poin itu yang sedang dibahasakan, sedang dibicarakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, waktu itu kan Nabi yang nikahkan, maka Nabi mengatakan, apa urusannya kalian dengan keputusanku? Barang siapa yang menyakiti Ali, berarti dia telah menyakitiku. Artinya Ali sekarang sudah jadi anak mantuku. Kalau ada yang bilang memprotes kenapa saya nikahkan Fatimah sama Ali, berarti seakan-akan menyakiti aku, menyakiti Ali juga. Nggak ada gunanya, untuk apa? Gitu kan? Jadi ini memahami makna hadis seperti itu. Kalau ada yang selain daripada ini maknanya Allahu alam, tapi ini yang saya ketahui. Kemudian yang ketiga, riwayatnya tentu masih poin 9 ya. Kedudukan Ali di sisi Nabi SAW, pertama dianggap sebagai Nabi kalau Nabi SAW meninggal, kalau ada Nabi. Kemudian yang tentu tidak ada ya, tidak ada Nabi di sini. Yang kedua, Nabi SAW pernah marah ke beberapa sahabat dan mengatakan siapa yang menyakiti Ali berarti menyakiti saya, karena keputusan Nabi SAW menikahkan Ali dengan Fatimah. Tapi intinya Nabi marah kenapa menyakiti Ali, sama juga dengan menyakiti dia. Yang ketiga, riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang masyhur, yang sudah kita pernah bahas kehidupannya beliau. Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maaf, sanad dengan hadis sanad yang sahih. Kalau yang pegang buku bisa dilihat di halaman 349. Abu Bakar berkata bahwasanya Nabi SAW pernah mengutusku, Abu Bakar diutus untuk membawa surat yang isinya berlepas diri dari orang-orang musyrik Mekah. Yang isinya begini, setelah tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh lagi mengerjakan haji, orang-orang telanjang tidak boleh lagi tawaf di Ka'bah, dan tidak masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Orang-orang musyrik manapun yang memiliki perjanjian sampai waktu tertentu antara dia dengan Nabi SAW, maka perjanjian itu hanya berlaku untuk waktu tersebut. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Abu Bakar berangkat menuju ke Mekah membawa, dan ini biasanya kalau Nabi SAW tugasin sebuah tugas seperti ini berarti memang orang pilihannya Ali. Nabi SAW tunjuk Abu Bakar, bawa ini dan bacain kepada penduduk Mekah. Setelah 3 hari perjalanan, nanti sudah mendekati Mekah, tiba-tiba saja Ali menyusul. Nabi SAW menyuruh Ali menyusul Abu Bakar, dan Ali sempat menemukan Abu Bakar sebelum masuk ke Mekah. Lalu Ali pun memberikan surat lain kepada Abu Bakar, yang surat tersebut berisi, wahai Abu Bakar, serahkanlah suratku kepada Ali dan biarkan dia yang membaca itu ke penduduk Mekah. Ringkas cerita, Abu Bakar pun memberikan surat tersebut, lalu kemudian Ali membacakan. Setelah itu orang-orang Mekah tahu keputusan Nabi SAW, lalu keduanya pulang ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, Abu Bakar langsung menangis di hadapan Nabi SAW. Kita tahu Abu Bakar adalah orang yang baka, yang suka sekali menangis, dan beliau pekah sekali. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada sesuatu yang salah dariku? Kenapa kok aku tadi yang engkau utus, kemudian engkau gantikan dengan Ali, padahal aku sudah tiba di Mekah, tinggal dibacain saja. Aku merasa itu sebuah tugas yang mulia. Lalu kata Nabi SAW, ma hadatha fika illa khair. Tidak ada apa-apa ya Abu Bakar, kamu selalu baik saja di mata saya, nggak ada yang salah. Tapi kata Nabi, walakin umirtu alla yuballighahu illa ana au rajulun minni. Tetapi saya ingin agar surat tersebut dibaca oleh aku atau seseorang yang memang ya khusus dari aku. Maksudnya adalah Ali di sini radhiyallahu anhu. Karena memang sudah kita katakan sebelumnya, seringkali tugas Nabi SAW selalu ditunjuk Ali yang menggantikan dalam beberapa hal yang sifatnya kegiatan sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari. Ini riwayat menjelaskan masalah tersebut. Kemudian juga riwayat yang lain, riwayat yang keempat, menyebutkan tentang kedudukan Ali di mata Nabi SAW. Satu waktu Nabi SAW, untuk kisah yang panjang saya ringkaskan, dan riwayat ini dinukil oleh Imam Bukhari nomor 4251, dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan ringkas.
bahwasanya pernah Nabi SAW menuju ke Mekah. Dari Al-Bara berkata radhiyallahu anhu, ia berkata ketika Nabi SAW menunaikan umrah di bulan Zulqa'dah, orang-orang Mekah tidak mengizinkan beliau masuki Mekah, sampai Nabi SAW sepakat untuk kembali dan akan masuk tahun depan dan tidak tinggal di sana selama 3 hari. Dan tinggal di sana, maksudnya di Mekah selama 3 hari. Ketika mereka menulis perjanjian, mereka menulis inilah yang disepakati, yang disetujui oleh Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan kami tidak setuju dan kami tidak mengakui kamu sebagai Nabi. Maka Nabi SAW pun mengatakan kepada penulis waktu itu Ali, berkata, wahai Ali, hapuslah dan tulislah Muhammad bin Abdullah. Kata Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya tidak ingin menghapus nama anda selamanya. Lalu Nabi SAW mengatakan hapuslah, maka dihapuslah tulisan tersebut. Ringkas cerita, waktu mereka mau meninggalkan Mekah, ini yang jadi saksi bahasan, datanglah salah satu anak, ya, Hamzah. Jadi Hamzah radhiyallahu anhu ternyata waktu masuk Islam, khilaf diantara hadis sejarah tentang istrinya masih hidup atau tidak. Tapi kemungkinan ada riwayat yang menjelaskan kalaupun hidup memang tidak beriman. Hamzah, Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat-sahabat yang memang istrinya nggak ikut beriman, gitu kan. Anak-anaknya juga ditahan di Mekah. Cerita ini ternyata ada satu anaknya Hamzah yang masih kecil waktu itu, di bawah 10 tahun, waktu melihat Nabi SAW sedang menuju dekat Mekah dan dilihat dari jauh, dia berteriak mengatakan paman, paman. Dia panggil Nabi SAW, sebenarnya bukan paman ya, sepupunya, tapi anak ini tidak mengerti. Jadi rupanya dia tahu itu adalah kerabat si anak ini, maka dia mengatakan paman, paman gitu. Lalu Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, waktu itu kebetulan ada Ali, ada Ja'far saudaranya Ali, ya, yang meninggal di perang Mu'tah, gitu kan, radhiyallahu anhu majma'in, dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, angkatlah keponakan kalian itu. Maka Ali, Ja'far dan Zaid berebut ingin menggendong anaknya Hamzah, ingin menggendong anaknya Hamzah. Maka Ali berkata, dia adalah sepupuku dan aku yang lebih dulu tadi untuk menggendongnya. Lalu Ja'far berkata, dia juga sepupuku dan aku menikahi tantenya, karena Ja'far menikahi, ya, saudaranya, bukan saudaranya, sepupunya Hamzah, gitu kan. Jadi menikahlah dengan dekat satu sama yang lain. Kemudian Zaid berkata, dia ponakanku karena aku anak angkatnya Nabi, berarti aku lebih berhak. Mereka saling berebut karena Nabi kan tadi perintahkan gendonglah anak ini, gitu kan. Maka mereka berebut, mereka anggap itu sebuah fadilah. Disitulah keluar hadis Nabi SAW. Kebetulan waktu itu anak ini sedang dipegang oleh tantenya perempuan, yang kemungkinan kata ahli hadis tantenya ini yang menceritakan kepada si anak, itu sana kerabat ayahmu, gitu. Maka anak ini pun mengejar Nabi SAW. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, keluarlah hadis yang masyhur, riwayat Imam Bukhari tadi sudah saya jelaskan, al khalatu bimanzilatil saudara kandungnya ibu itu pengganti ibu. Dan ini ada hukum sendiri dalam masalah ini, ya. Kalau ibu antum meninggal, maka yang menggantikan posisi ibu adalah saudara kandungnya. Itu wajib kita bakti dengan mereka. Jadi kalau di kedudukan dalam bakti, kalau orang tua kita meninggal, nomor 1 pengganti ibu adalah saudarinya ibu, bukan saudaranya, ya. Biasa dikenal dalam bahasa Arab dengan khalah. Ini. Kemudian datang setelah saudarinya ibu, saudara kandungnya ayah, paman, silang, ya. Saudarinya ibu, posisi yang setelahnya saudara kandungnya ayah, paman. Kemudian datang setelah itu saudaranya ibu laki-laki, baru datang saudarinya ayah perempuan. Jadi ini posisi yang ulama mengatakan pengganti orang tua pada saat meninggal, yang lebih pantas untuk dibakti. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil tante, saudarinya, ibunya anak ini lebih pantas untuk memeliharanya. Kalian boleh menggendongnya tapi bukan membawanya ke Madinah. Lalu waqala li Aliyun, lalu Nabi SAW berkata kepada Ali, anta minni wa ana minka, saya bagian dari kamu, kamu bagian dari saya. Artinya kamu nggak usah pikir bawa anak ini atau tidak, tetap aja kamu akan hidup bersama saya. Waqala li Ja'far, dan Nabi SAW berkata kepada Ja'far, saudaranya Ali, ashbahta khalqi wa khuluqi, kamu juga nggak usah khawatir karena kamu orang yang paling mirip secara fisik dengan saya dan secara akhlak. Artinya nggak usah berebut tentang anak ini, kamu juga punya kedudukan sendiri.
Wa qala li Zaidin, dan beliau berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi, anta akhuna wa maulana, kamu saudara kami dan kamu adalah maulana. Maula ini istilah budak yang dibebaskan, gitu kan. Wa qala Aliun ala tatazawwaj binta Hamzah, wahai Rasulullah, Ali berkata, tidakkah anda menikahi anaknya Hamzah? Ternyata ada anak Hamzah perempuan yang sudah dewasa. Kata Ali, tidakkah anda nikahi anaknya Hamzah yang perempuan ini? Bukan yang baik, bukan yang kecil tadi ya, ada yang lain, gitu kan. Qala innaha ibnatu akhi minar radha'ah, sesungguhnya dia adalah ya anak keponakanku dari susuan. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan pada Ali, anta minni wa ana minka. Ada riwayat yang lain menunjukkan kedudukan Ali radhiyallahu anhu di mata Nabi SAW, dan itu subhanallah dinukil oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini keadilan ahli sunnah wal jamaah, kita mengangkat semua riwayat dan tidak ada yang kita benci. Muawiyah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia, dan juga ini masih sepupu Nabi SAW karena ayahnya Abu Sufyan, ketemu tetap sama-sama di Quraisy, gitu kan. Banyak orang kadang-kadang tidak faham masalah ini ya. Akhirnya mereka menganggap membenci sebagian dan mengkafirkan sebagian, gitu kan. Ini tidak benar, atau mencintai sebagian saja mereka. Muawiyah radhiyallahu anhu, pada saat terjadi perselisihan yang kita sebutkan tentang perang Siffin di tahun 37 Hijriah di bulan Safar, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu berkata kepada Muawiyah, mengapa engkau tidak mencela Abu Turab? Jadi ada cerita, sekaligus saya sampaikan sekarang. Salah satu kasus terbesar di kehidupannya Ali di zaman khilafahnya beliau adalah terjadinya perang Siffin. Siffin ini perang, Siffin sebuah lokasi di negeri Syam, di wilayah Syam. Waktu Uthman bin Affan terbunuh, dan sudah kita jelaskan di akhir hidup beliau terbunuh, di depan rumahnya Uthman radhiyallahu anhu, dan yang banyak masuk di dalam rumahnya Uthman itu jumlahnya orangnya, sebagian ahli sejarah mengatakan kalau bukan puluhan, ratusan. Dan tidak ditahu siapa yang membunuh Uthman secara khusus langsung, karena pada saat Uthman ada yang tusuk, yang lain pada ikutin nusuk-nusuk semuanya. Jadi tidak jelas siapa, tapi yang jelas yang membunuh Uthman adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Pendiri pemahaman Syiah. Semua buku sejarah ahli sunnah menjelaskan dengan riwayat yang sahih, pembunuh-pembunuhnya Uthman adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah. Nanti juga yang membunuh Ali pengikutnya Abdullah bin Sabah. Ya, ini semua orang-orang yang sudah jelas tersebar fitnah, gitu kan. Dan perlu diambil pelajaran teman-teman sekalian. Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dan kita punya lebih dari beberapa riwayat yang menjelaskan banyaknya orang Yahudi yang menyelip di tengah-tengah umat Islam untuk membuat kekacauan. Bukan sekarang ya, dari dulu. Bukan mustahil sekarang juga begitu. Banyak mereka menggunakan nama-nama Islam. Kalau antum belum pernah dengar, pernah ada dua orang Yahudi di zaman keemasan Mesir dulu, khilafah Mamalik namanya ya. Waktu Mongolia masuk, sehingga akhirnya banyak membantu umat Islam, rubuhnya dinasti Abbasiyah. Nanti kan ada kerajaan besar Islam namanya Mamalik berdiri di Mesir. Itu yang sempat membenteng ya suku Mongolia, akhirnya berhenti fitnah mereka, gitu kan. Di situ pada masa itu pernah terjadi ada dua orang Yahudi pura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah. Kisah nyata terjadi. Mereka dua orang ini dahinya hitam. Kalau sholat di saf pertama, paling rajin baca Quran dan paling suka bantu orang. Itu cirinya. Subhanallah, salah satu Raja Mamalik ini mimpi melihat Nabi SAW dalam mimpi dan cuma mengucapkan tolong saya, kalimat itu saja. Maka raja ini pun segera ke Madinah, besoknya berangkat mengumpulkan masyarakatnya, ada apa dengan kalian? Kok saya mimpi Nabi SAW bilang tolong saya? Apa yang saya akan tolong Nabi? Apakah kalian penduduk Madinah ini punya masalah karena kalian adalah tetangga Nabi SAW? Ada sesuatu? Kumpulkan keluarga-keluarga Nabi yang ada. Ada masalah dengan kalian? Gak ada. Pasti nggak ada masalah, nggak ada masalah. Baik, ada nggak penduduk Madinah yang belum ikut sama kalian? Kata mereka ada, dua orang yang belum ikut. Dan itu orang yang paling terbaik di antara kami. Ini orang Yahudi ternyata. Lalu si
raja ini bilang, ada satu, saya tidak ingat namanya ya, tapi raja ini, riwayat ini masyhur. Raja ini kemudian pergi ke rumahnya dua orang itu, lalu duduk ngobrol, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Subhanallah, sebelum keluar dari rumahnya orang yang dianggap tadi orang alim, dahinya hitam, suka membantu kalau sholat di saat pertama, orang Madinah semua tahu ini orang terbaik kami. Kata si raja ini, saya tiba-tiba melihat ada sebuah karpet permadani di tanah, dan saya tiba-tiba ingin sekali karpet itu. Lalu kemudian saya pun bilang, saya ingin karpet itu. Padahal sebenarnya dia tidak butuh, dia raja, dia bisa beli karpet yang mahal. Kenapa dia tiba-tiba mau karpet itu? Dia bilang, tiba muncul perasaan saya itu. Lalu saya pun berkata, saya ingin karpet itu. Kata orang itu, tolong jangan, ini cuma karpet satu-satunya. Pokoknya dia nggak mau kasih. Kata raja ini, saya tidak tahu, baru pertama kali dalam hidup saya ingin berbuat zalim. Saya ingin mengambil secara paksa. Waktu ditarik, ternyata di bawah karpet itu ada lubang, dan lubang itu ternyata menuju ke kuburan Nabi SAW. Tinggal 2 hari lagi mereka gali, itu sudah mereka bisa sampai ke kuburan Nabi SAW. Niatnya ingin mencuri jasadnya Nabi. Itu terjadi itu, dan itu sejarah Islam mencatat itu. Ada orang Yahudi yang seperti ini, ada orang Yahudi, gitu kan? Bayangkan dia bisa dahinya hitam, orang yang paling baik, orang yang semua, kedoknya munafik, gitu kan? Dan itu juga terjadi sebelumnya di Abdullah bin Sabah yang mendirikan pemahaman Syiah, pura-pura Islam. Dan terbongkar di kalangan para sahabat ditahu, dan yang membunuh Abdullah bin Sabah adalah Ali radhiyallahu anhu. Karena memang dianggap dia mengaku Ali sebagai Tuhan. Waktu ditangkap dia sebarkan fitnah bahwasanya Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Lalu ditangkap oleh Ali. Dia bilang, apa kau bilang itu? Dia bilang, iya, saya yang bilang itu. Kata Ali, kau harus bertobat karena tidak pernah saya lebih baik daripada ketiganya. Lalu kata dia, saya tidak mau bertobat. Kata Abdullah bin Sabah, saya tetap anggap kau yang terbaik, karena itu memang fitnahnya dia. Itu memang fitnah. Dia tahu dengan menyebarkan fitnah dengan seperti ini, Ali adalah turunan Nabi, keluarga Nabi, dengan menggunakan nama keluarga Nabi, orang akan fanatik nantinya, dan muncul betul pemahaman itu kan. Maka kata Ali, kalau kau tidak mau taubat, maka saya akan membunuhmu, kisos. Dia bilang, kalau kau bunuh saya berarti kau adalah dia, kau adalah Tuhan. Menyebarkan fitnah yang lebih besar lagi. Sama Ali dibunuh, gitu kan? Sama Ali dibunuh. Subhanallah, sekarang di Iran kuburannya Abdullah bin Sabah ada, diagung-agungkan, sama dengan kuburannya Abu Lu'lu yang membunuh Umar radhiyallahu anhu. Dibuat kuburan yang mewah, ditawafin, diminta tolong setiap hari. Pemahaman Abdullah bin Sabah tersebar. Orang Islam tidak sadar, gitu kan? Kita tidak sedang membahas individual ya, individual teman-teman kita yang di Iran, semoga Allah kasih hidayah, banyak yang tidak tahu, lahir dalam keadaan pemahaman itu. Tetapi orang tidak faham bahwasanya umat ini sedang diserang dari dalam dan banyak, terutama kalangan orang Yahudi. Pemahaman Abdullah bin Sabah sekarang tersebar, itulah pemahaman Syiah yang banyak dari orang Yahudi asalnya, yang dari orang Yahudi asalnya. Allahu a'lam. Muawiyah radhiyallahu anhu pada saat itu waktu Utsman terbunuh, dia keluar dari negeri Syam, dari wilayah dia, karena dia gubernur. Dia minta agar Ali radhiyallahu anhu sebelum dipilih jadi khalifah, tolong tangkap dulu pembunuhnya Utsman. Ini fitnah besar terjadi, jangan biarin ini terjadi. Setelah Utsman pembunuhnya ditangkap, kami akan baiat. Ini yang disepakati Ahlussunnah wal Jamaah, disebutkan dalam hampir semua buku-buku sejarah kita, hampir semua buku-buku hadis kita menukil riwayat ini, mengatakan bahwasanya Muawiyah waktu itu tidak ingin memerangi Ali. Lalu kemudian Ali pun keluar ke negeri Syam, niatnya untuk berdiskusi dan berdialog dengan Muawiyah, dan itu jelas dalam suratnya Ali yang mengatakan, wahai Muawiyah, kau baiat dulu aku, setelah itu kita cari pembunuhnya Utsman, karena kalau tidak ada pembaiatan bahaya, nggak ada khalifah, susah untuk menangkap siapa pembunuhnya. Pembunuhnya banyak ini, pembunuhnya banyak, gitu kan. Akhirnya kedua belah pihak sepakatlah dengan itu. Dari pihak Muawiyah ada Amr bin As, sahabat Nabi juga jadi perantaranya, dan dari pihak Ali juga ada orang-orang yang diutus oleh Ali radhiyallahu anhu untuk berbicara dan dialog. Setelah mereka sepakat, dan mereka sepakat setelah dibaiat Ali resmi, maka barulah pembunuhnya Utsman ditangkap. Pembunuh Utsman ini tahu bahwasanya ini akan, kalau terjadi kesepakatan, akan terbunuh mereka. Dan nanti akan saya jelaskan, sebelumnya ada perang Jamal, nanti akan ada perang Jamal, kita akan bahas insya Allah. Maka sebelumnya juga sama, mereka buat kekacauan. Pengikutnya Abdullah bin Sabah ini memang mengacaukan di dalam. Mereka pada saat Ali sama Muawiyah sudah mau sepakat,
maka mereka pagi hari membuat pasukan menyerang, melempar anak panah ke kemahnya Ali, dan di kemahnya Ali juga dilempar panah ke kemahnya Muawiyah, padahal ini kelompok ini saja. Akhirnya keduanya berperang, dan pada saat sudah banyak korban, Muawiyah pun sama Ali sepakat untuk memberhentikan secara total, tidak boleh peperangan. Dan Muawiyah mengatakan, kalau begitu Ali silakan kau pimpin khilafah, dan saya tidak mau lagi bermasalah dengan ini, silakan kamu ambil Ali, termasuk membunuhnya Utsman bin Affan. Seperti itu gambarannya. Itu yang sebenarnya terjadi pada saat perang Siffin. Waktu ya Ali masih sementara dialog dengan Muawiyah, sempat saat Ibn Abu Waqqas datang, sahabat Nabi yang akan masuk surga, berkata kepada Muawiyah, mendatangi, wahai Muawiyah, kenapa kau tidak mencela Abu Turab? Kenapa kau tidak bilang Muawiyah itu Ali itu salah, Ali itu begini? Kenapa kau tidak celah dia? Dan ini pemahaman yang real, riwayat yang sebenarnya. Memang dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, sahabat tidak saling mencaci maki. Bagaimana bisa sekarang ada orang yang datang mencaci maki sahabat-sahabat ini dan menyalahkan mereka? Apa kata Muawiyah? Saat menjawab, mengapa kau tidak celah Abu Turab? Saat menjawab, mohon maaf, Muawiyah menjawab, selama aku teringat 3 perkara yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Ali, maka aku tidak akan pernah mencelahnya, tidak mau menyalahkannya. Hanya saja aku ingin menuntut haknya sepupuku, karena Muawiyah sama Utsman sepupu, ibu sama ibunya saudara, gitu kan. Saya hanya mau nuntut darahnya sepupuku, ditangkap pembunuhnya baru. Tapi selama saya tahu riwayat ini, artinya saya tidak akan mungkin menyalahkan Ali. Saya tidak mau ribut dengan khilafahnya Ali. Saya hanya tuntut darahnya Utsman. Jadi memang ini pemahaman sunnah yang sebenarnya. Seandainya aku, kata Muawiyah, selama aku mengingat 3 hal perkara yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Ali, maka aku tidak akan pernah bisa mencelahnya, dan aku tidak akan pernah mau menyalahkannya. Seandainya aku memiliki salah satu saja dari 3 itu, aku pasti lebih suka daripada unta merah, kata Muawiyah. Jadi Muawiyah sendiri dalam posisi memuji Ali radhiyallahu anhu, tidak permasalahkan masalah khilafahnya. Dia mengatakan, aku mendengar beliau berkata kepada Ali, tidakkah kau ridha hai Ali mendapatkan kedudukan Harun di sisi Musa, hanya di sisiku, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Kalau seandainya, kata Muawiyah, hadis ini disebutkan kepada aku, maka aku lebih suka daripada seluruh dunia. Tapi itu Ali yang mendapatkannya, maka aku tahu Ali lebih afdal daripada aku. Yang kedua, aku mendengarkan Nabi SAW juga bersabda di perang Khaybar, nanti kita jelaskan di kancah peperangan Ali, la utiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh, qala fatatawalna laha faqala ud'u li aliyan. Nanti akan riwayat panjangnya ya. Aku menyerahkan panji kepada seseorang besok, jadi setelah mengepung Khaybar selama 43 hari dan belum menembus Khaybar, maka Nabi SAW mengatakan, aku akan memberikan panji kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Maka keesokan paginya Nabi SAW memanggil Ali, dan ini sebuah fadilah. Muawiyah mengakui itu. Yang ketiga adalah ketika turunnya firman Allah Ali Imran ayat 61, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum, al-ayah. Katakanlah hai Muhammad, waktu Nabi SAW disuruh bermubahala namanya, mengajak ahli kitab, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ayo kita mubahala. Mubahala itu tanding, bukan tanding sebenarnya ya. Jadi saling ngadu argumen. Ayo kita bermubahala, kita berkata, ya Allah, siapa yang benar berikanlah dukungan, siapa yang salah turunkan azabmu dari langit. Dan mubahala ini diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW untuk mengajak keluarganya duduk, dia, istrinya, anaknya, gitu kan. Kemudian siapapun orang-orang pendeta Yahudi yang mengaku dirinya benar, duduk juga dengan istrinya, anaknya, ya kan. Kemudian mereka bermubahala, minta kepada Allah siapa yang salah dihukum dari langit. Tapi itu orang Yahudi tidak berani, mereka tahu Nabi SAW benar, gitu kan. Kata Muawiyah, waktu turun firman Allah tentang masalah mubahala ini, maka Rasulullah SAW memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, gitu kan. Lalu beliau bersabda, Allahumma haulai ahli, ya Allah, mereka ini bagian dari keluargaku. Tapi di sini ada Ali radhiyallahu anhu, posisinya Ali radhiyallahu anhu.
Jadi ini beberapa riwayat yang menunjukkan kedudukan Ali di mata Nabi SAW. Poin yang ke-10 kelebihan Ali adalah Ali radhiyallahu anhu berkorban untuk Nabi SAW. Dan kita sudah tahu kisahnya waktu Nabi SAW akan hijrah ke Madinah. Ya, tentu di sini cukup panjang kisahnya, tapi saya akan ringkaskan. Nabi SAW waktu mau hijrah ke Madinah dan orang-orang Quraisy sepakat untuk membunuh Nabi SAW dengan memanggil setiap suku satu orang anak muda yang terkuat, lalu mereka mengurumuni Nabi SAW dan bersama-sama menusukkan pedang mereka ke Nabi SAW ya, dalam satu kali pukulan, sehingga suku Nabi SAW tidak bisa memerangi semua suku-suku anak muda itu. Waktu itu Nabi SAW menyuruh ya, Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di ranjangnya dan menggunakan selimut Nabi SAW dan menutup seluruh tubuhnya. Artinya apa di sini? Pengorbanan, ya, pengorbanan. Kalau Ali cuma tidur di ranjangnya tidak pakai selimut, kan orang Quraisy bisa tahu, oh ini Ali. Tapi enggak, memang sengaja dibuat seperti dia Nabi. Waktu Nabi SAW pergi, ringkas cerita, maka orang-orang Quraisy pun masuk ya, ke tempat tidur tersebut. Untungnya dengan hikmah Allah SWT mereka tidak langsung menghantamkan pedangnya. Mereka mengetahui selimut Nabi SAW, mereka mengetahui tempat tidur Nabi SAW. Waktu itu mereka membuka selimut tersebut dan mereka kaget menemukan empat tersebut. Dan Ali berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuat amanah ini aku jalankan. Jadi ini termasuk masalah kezuhudan. Beliau tidak ambil sedikit pun dari harta itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, pada saat beliau memimpin, beliau sempat memindahkan kepemimpinan dari Madinah ke Kufah. Khilafahnya beliau di Kufah, di Irak. Dan di Kufah telah dibangun oleh masyarakat Kufah istana yang besar untuk beliau. Pada saat beliau melihat istana tersebut dengan singgasananya, Ali cuma disuruh masuk untuk jadi raja saja di situ, gitu kan. Maka Ali pun berkata pada saat itu, istana kesombongan, aku tidak akan pernah tinggal di tempat seperti ini. Lalu Ali lari seperti dikejar oleh hewan buas dari istana itu, maksudnya. Jadi Ali nggak mau, dia tetap tinggal di rumahnya saja. Ali radhiyallahu anhu dikatakan juga bentuk kezuhudannya adalah beliau menggunakan jubah yang dibeli di pasar dengan harga 3 dirham. Dia mengendarai keledai dan dia berkata, biarkanlah aku menghinakan dunia ini dan jangan gantikan aku dengan yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, khilafah tidak bisa berimbang dengan Ali. Sebaliknya, Ali juga tidak bisa berimbang dengan khilafah. Artinya Ali terlalu mulia untuk menjadi seorang khalifah. Kalau ada tingkatan di atas khalifah, maka tentu dia lebih pantas. Sufyanus Tsauri rahimahullah berkata, Ali tidak membangun sebuah bata, tidak pula kayu di atas sebuah bata, sekalipun biji-bijiannya didatangkan dari Madinah dalam sebuah kantong. Artinya Ali tidak pernah bangun rumah selain rumah yang dia miliki dari tanah liat, tidak pernah dari kayu ataupun dari batu, tidak pernah. Dan beliau tidak pernah minta pesan secara khusus, bolong datangkan dari Madinah biji-bijian ini, kurma ini, saya pengen makan, tidak pernah. Apa yang ada itu dimakan sama dia. Juga disebutkan yang lain, Ali berkeliling di pasar-pasar sambil membawa tongkat, dan dia selalu berkata kepada orang-orang yang dilewatin, bertakwa